Keberadaan tersangka kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku hingga kini masih belum diketahui. Harun Masiku bahkan dikabarkan sudah meninggal dunia. Meski demikian, KPK mengaku belum mendapatkan informasi valid terkait isu ini. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR 2019-2024 pada Januari 2020, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri. Sulitnya pelacakan dan minimnya informasi terkait dengan keberadaan Harun Masiku bahkan memunculkan isu bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia. Hal ini pun diutarakan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Harun Masiku ini saya yakini sudah meninggal. Dan untuk itu kenapa ini saya kemukakan bahwa Harun Masiku sudah meninggal, ini dalam rangka juga untuk kebaikan ahli warisnya, keluarganya, gitu, anak dan istrinya, dan juga kepastian kepada KPK untuk segera menghentikan penyidikannya karena memang orangnya sudah meninggal dunia. Kalau sampai waktu tertentu nanti, misalnya setelah ini corona selesai juga tidak ada titik terang keberadaan Harun Masiku, maka saya akan mengajukan kepada kepolisian daftar orang yang sudah meninggal, karena ini sudah orang hilang terus nanti 2 tahun harus dinyatakan sudah meninggal secara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan isu tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan data valid. KPK pun belum menerima informasi valid terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Terkait dengan pernyataan Mas Boyamin Saiman, saya kira itu adalah asumsi yang dibangun oleh Mas Boyamin sendiri tanpa disertai dengan bukti yang akurat, bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa tersangka Har telah meninggal dunia. Sampai hari ini KPK belum mendapatkan data dan informasi yang valid terkait dengan isu meninggalnya tersangka Har, dan KPK masih terus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Harun berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antara waktu anggota DPR yang menyeret mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dalam kasus suap ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, Harun Masiku, mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fredelina, mantan anggota Bawaslu, dan Saiful sebagai pihak swasta. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Fatwa MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 hari ini. Menurut fikih Islam, para ulama memperbolehkan umat muslim sholat Idul Fitri di rumah, terutama saat pandemi virus corona yang masih tidak terkendali dan bagi mereka yang berada di zona merah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 yang selesai dibahas hari ini 13 Mei 2020. MUI memberikan pilihan bagi umat Islam yang berada di kawasan COVID-19 yang terkendali pada saat 1 Syawal nanti untuk tetap sholat Id berjamaah di tanah lapang, masjid, atau tempat lain. Namun bagi umat muslim di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali diharapkan melaksanakan sholat Id berjamaah ataupun sendiri di rumah masing-masing. Pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Pengoplos daging sapi dengan daging babi di Jawa Barat mengaku mendapat daging babi dari Solo, Jawa Tengah. Merespon hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo mengaku pengawasan di 44 pasar di Solo sangat ketat. Beredarnya daging sapi yang dioplos dengan daging babi meresahkan masyarakat Kota Solo. Terlebih pelaku mengaku mendapatkan stok daging babi dari Solo.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan Kota Solo mengaku telah melakukan pengawasan ketat terhadap stok barang, termasuk penjualan daging, terutama daging babi di 44 pasar. Disperindak akan menindak tegas jika ada pedagang yang menjual daging babi di lapak daging sapi. Bahwa 44 pasar itu tidak melakukan seperti itu. Artinya kalau menjual daging babi, kalau menjual daging sapi ya daging sapi. Dan tempat penjualannya pun sudah kita kelompok-kelompokkan. Zonasinya itu sudah. Sementara itu, Polresta Solo siap membantu untuk mengungkap kasus oplosan daging sapi dan daging babi di Bandung. Akan melakukan perbantuan untuk melakukan penyidikan atau pengungkapan lebih lanjut, mendalami modusnya maupun sumbernya apabila memang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang diperiksa oleh Polres Bandung. Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung menangkap 4 orang pelaku penjual dan pengepul daging babi yang disalurkan di pasar di Banjaran, Bale Endah, dan Majalaya, Jawa Barat. Pelaku menggunakan borak dan pengawet untuk mengelabui konsumennya. Polisi menyita 600 kg daging babi yang siap edar. Daging babi tersebut disamarkan hingga menyerupai daging sapi. Selama 1 tahun, pelaku sudah mengedarkan daging babi sebanyak 63 ton. Daging babi tersebut dipasok dari Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.